Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya pada hari ini kita akan kembali bersama-sama mengangkat sebuah tema bagaimana kita hidup melampaui kecurigaan. Seperti yang sudah Pendeta Lina katakan beberapa hari lalu, bahwa ciptaan Tuhan pada dasarnya adalah baik, apalagi dengan manusia. Manusia diciptakan dengan amat sangat baik oleh Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami banyak kekecewaan karena manusia. Ada yang ditipu, ada yang dikhianati, dan banyak hal lain yang kemudian menimbulkan kecurigaan di dalam diri kita. Kecurigaan ini bisa terjadi karena orang-orang asing yang kita tidak kenal sama sekali. Kita bisa curiga pada hal-hal yang tidak wajar yang kita alami dalam kehidupan. Kemudian bisa juga curiga kalau ada sesuatu yang berbeda sama sekali. Bagaimana kita melihat kecurigaan ini, saudara-saudara sekalian? Kecurigaan sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar dialami oleh setiap orang. Tetapi yang menjadi berbeda adalah bagaimana dampak dari kecurigaan ini. Jika kecurigaan ini kemudian menjadi kekhawatiran, ketakutan, prasangka, dan bahkan penghakiman kepada orang lain, maka jelas hal ini merupakan sesuatu yang sangat negatif. Di dalam kitab kita di Matius 7 dikatakan, janganlah engkau menghakimi, karena engkau akan dihakimi dengan sedemikian rupa oleh bagaimana cara kamu menghakimi orang lain. Allah tidak mau kita menghakimi orang lain dengan sedemikian rupa. Kadang-kadang semuanya menjadi begitu negatif. Dan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman kita, ajaran dari orang-orang lain di sekeliling kita, sehingga kita bisa jadi mudah sekali untuk curiga. Tapi curiga ada juga yang dampaknya jadi baik. Kita menjadi waspada, kita menjadi peka untuk mau melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita tidak menurunkan kemampuan kita untuk bertahan. Ya, kita punya satu self defense mechanism yang bisa membantu kita untuk menjaga diri kita dengan sebaik mungkin agar kita tidak dilukai atau dikecewakan kembali. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa melangkah melampaui kecurigaan? Yang pertama adalah dengan kita melihat manusia dengan baik, dengan kacamata Tuhan. Walaupun kita semua berdosa, kita tidak pernah lepas dari masalah, tapi Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa baik. Dan kalau itu yang mau kita pegang, maka kita punya satu pegangan yang sudah baik di sini. Ya, bukan ada di bawah yang sangat-sangat negatif. Kita melihat manusia dengan kacamata Tuhan. Namun tidak cukup hal seperti itu. Kita juga perlu diperlengkapi dengan hikmat. Bagaimana kita dapat memohon kepada Tuhan. Dan ini seperti permohonan Salomo, agar kita menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, dan mana yang bijak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mau melangkah keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita, dengan mencari fakta-fakta akan apa yang sedang terjadi. Jika kita dicuriga dengan pendapat seseorang, sebelum kita langsung menghakimi orang, kita perlu mencari fakta apa yang sedang sebenarnya terjadi. Ya, demikian pula juga misalnya dengan tiba-tiba ada orang yang udah begitu lama kita tidak kenal atau kontak, ya mungkin teman lama kita lalu dia tiba-tiba mengontak kita juga perlu waspada dan cek fakta. Cek fakta merupakan satu bagian di mana kita belajar juga untuk menjadi bijak. Dengan demikian perspektif kita semakin luas, kita semakin yakin dan firm, dan tentu saja belajar menyerahkan kepada Tuhan kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, atau kecurigaan tersebut. Saya percaya kita semua dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Tetap tenang, tetap belajar percaya, dan biarlah kacamata kita adalah kita mau mengasihi setiap orang. Dengan demikian, pertahanan kita bukanlah dari pengalaman yang rapuh, tapi dari kasih Tuhan. Selamat berenung, selamat menjalani kehidupan dengan sukacita, dengan penuh keyakinan dan kedamaian. Amin.